Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Amsirwan Muins, MSc MM, selaku Remedial 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Alexami MM, selaku Remedial 2. Izinkan saya mempresentasikan usulan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Manajemen Talenta, dan Keseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Motivasi Kerja, serta implikasinya terhadap kinerja pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan usulan proposal penelitian ini, yakni pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN, diantaranya tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan atau manajemen SDM ASN yang ada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kebijakan manajemen ASN haruslah berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Kepulauan Riau terkait kinerja pegawai harus ditingkatkan lagi pasca cuti bersama. Hal ini juga diperlukan untuk mengejar target-target yang sudah tertinggal selama masa Ramadan. Kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa statement dari beliau terkait pengarahan pelaksanaan reformasi birokrasi, kemudian terkait pelaksanaan penegasan untuk pegawai PTT, THL untuk wajib jadi pelayan publik. Artinya seluruh ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu harus menjadi seorang pelayan publik dan meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan data yang diperoleh, data capaian kinerja pegawai dari hasil olahan data Sistem Informasi Manajemen Kinerja dapat dilihat bahwa menunjukkan tampak capaian kinerja pegawai PNS Provinsi Kepulauan Riau itu terjadi penurunan dan belum menunjukkan kinerja yang baik dalam kurun waktu 1 tahun. Masalah kinerja pegawai tersebut pada umumnya berkaitan dengan hasil kerja yang secara kualitas belum sesuai dengan yang diharapkan, hasil kerja yang belum tepat waktu sebagaimana yang dijadwalkan, kemudian pekerjaan yang telah direncanakan juga tidak terlaksana semua. Adanya juga terkait penyimpangan anggaran yang digunakan atau adanya anggaran yang telah diajukan namun tidak terserap sebagaimana mestinya, serta tidak tercapainya realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan dengan rencana kerja daerah. Kemudian dilanjutkan dengan data laporan kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berdasarkan analisis indeks pegawai dari tahun 2007 sampai tahun 2020. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja di OPD Provinsi Kepulauan Riau selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan sejak tahun 2017 dengan skala sebesar 84,56%. Hingga di tahun 2020 menjadi 65,10%. Artinya masih ada pekerjaan yang belum tuntas sebesar 34,90%. Maka hal ini menjelaskan bahwa masih ada permasalahan terkait kinerja pegawai organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hasil riset, kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Bagio bahwa kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja berdasarkan Pramudio adalah motivasi, kompetensi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Kemudian juga dilanjutkan dengan Zewi mengemukakan bahwa adanya terdapat pengaruh positif antara manajemen bakat atau manajemen talenta dan kinerja karyawan. Kemudian juga hal ini dilanjutkan juga dengan Alisah, Abdullah, dan Safi juga menemukan adanya signifikansi interaksi antara praktik sumber daya manusia dalam keseimbangan kehidupan kerja terhadap motivasi kerja karyawan dan implikasinya terhadap kinerja karyawan. Hal ini menandakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga bisa didasarkan oleh faktor manajemen talenta, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan khususnya, kemudian manajemen talenta, serta
keseimbangan kehidupan kerja pegawai. Nah, berdasarkan hasil survei awal berkaitan dengan motivasi kerja pegawai, terlihat bahwa masih ada beberapa pernyataan yang berada di bawah skor terkait motivasi kerja pegawai untuk mencapai target yang diinginkan instansi. Hal ini dilihat dari masih ada beberapa pegawai yang belum dapat meningkatkan kualitas kerjanya, kemudian masih ada beberapa pegawai yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam bekerja, kemudian tidak adanya pegawai yang mempunyai keinginan untuk menaikkan posisi jabatannya di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian dilanjutkan juga survei berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, yakni bahwa kepemimpinan transformasional ini belum diterapkan secara maksimal karena masih ada beberapa pernyataan yang berada di skor rata-rata, di bawah skor rata-rata, seperti pegawai belum diberikan izin untuk menggunakan metode kerjanya sendiri. Namun di sebalik itu semua juga pemimpin selalu memberi dorongan atau motivasi pada saat tim maupun individu pegawai kurang menunjukkan semangat kerja, yang kurang menunjukkan semangat kerja. Juga dilihat ketika nilai yang terendah ini dan tertinggi, yaitu pimpinan selalu memberikan dorongan, juga ini menunjukkan bahwa memang adanya kepedulian daripada pimpinan masing-masing OPD. Kemudian berkaitan dengan data survei awal terkait manajemen talenta, bahwa didapati banyaknya pegawai itu direkrut itu belum berdasarkan bakat yang dimiliki. Penempatannya juga belum sesuai dengan bakat yang dimiliki. Namun hal yang positifnya adalah para pegawai selalu diberikan kesempatan dalam menyalurkan bakat yang dimiliki. Kemudian dari data survei terkait keseimbangan kehidupan kerja juga terlihat bahwa banyak kecenderungan pegawai belum mampu membagikan waktu antara pekerjaan dan kehidupan sosial keluarga. Kemudian pegawai juga masih belum bisa memisahkan antara masalah pribadi dan pekerjaan. Ditambah lagi bahwa masih terdapat pegawai yang belum mampu menyisihkan waktu untuk aktivitas lainnya. Dari berbagai data survei permasalahan tersebut, maka kami mengidentifikasi masalah ada 15 permasalahan yang terdapat pada pegawai Provinsi Kepulauan Riau. Yakni pertama, rendahnya kinerja pegawai, kemudian motivasi kerja pegawai yang masih rendah, kepemimpinan yang mengarah ke transformasional, manajemen talenta yang belum terlaksana, keseimbangan kehidupan kerja yang belum terwujud dengan baik, kompetensi pegawai yang belum mumpuni, proses rekrutmen pegawai yang belum berbasis kebutuhan, pengembangan karir yang belum optimal, belum adanya jenjang karir berbasis bakat, belum bekerja sesuai minat dan bakat, semangat kerja pegawai juga masih rendah, beban kerja yang tidak merata, disiplin kerja pegawai yang masih rendah, inovasi pegawai yang rendah, serta budaya kerja pegawai yang belum berubah. Adapun batasan masalah dari penelitian kami ini adalah pertama dari segi variabel yang kami teliti, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, manajemen talenta, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. Untuk unit analisis penelitian itu di organisasi perangkat daerah, khususnya pada dinas-dinas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk waktu penelitian itu diajukan tahun 2022 hingga tahun 2023. Kemudian dari berbagai identifikasi masalah tersebut, maka kami merumuskan masalah dari penelitian ini adalah satu, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh manajemen talenta terhadap motivasi kerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap motivasi kerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau. Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, manajemen talenta, dan keseimbangan kehidupan kerja secara bersama-sama terhadap motivasi kerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau? Apakah terdapat pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau? Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau? Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, manajemen talenta, keseimbangan kehidupan kerja, dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada OPD Provinsi Kepulauan Riau? Kemudian state of the art pada penelitian ini adalah satu, variabel penelitiannya, yakni terdapat pada kepemimpinan transformasional, manajemen talenta, keseimbangan kehidupan kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. Untuk objek penelitian itu seluruh OPD Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada
dinas-dinas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian waktu penelitian pelaksanaan dilakukan sejak tahun 2022 sampai selesai. Kemudian untuk novelty pada penelitian ini berada pada model analisis dan kerangka konseptual yang diajukan, kemudian penentuan dimensi dan indikator pada setiap variabel. Grand teori pada penelitian ini adalah menggunakan RBV teori, yaitu Resource Based View Theory, merupakan teori terapan dari strategi manajemen SDM yang dapat digunakan untuk mengembangkan model-model yang memungkinkan prediksi serta pemahaman terhadap pengaruh dari praktik-praktik sumber daya pada fungsi organisasi. Teori ini juga mengandalkan keunikan dan nilai SDM, menunjukkan keberlanjutan SDM yang tidak mudah untuk ditiru dan kemudian dalam memobilisasi potensi. Kemudian untuk apply teori, yakni kepemimpinan transformasional, berdasarkan hasil sintesis yang sudah kami lakukan, yakni kepemimpinan yang mampu menginspirasi bawahan, melakukan perilaku dan tindakan bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian manajemen talenta, adapun sintesis dari definisi manajemen talenta adalah manajemen strategis untuk mengelola aliran bakat dalam suatu instansi dengan tujuan memastikan tersedianya pasokan bakat untuk menyelaraskan pegawai-pegawai yang tepat dengan pekerjaan sesuai pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis instansi dan prioritas kegiatan instansi. Kemudian keseimbangan kehidupan kerja merupakan kondisi keseimbangan antara melaksanakan aktivitas tempat kerja sebagai pegawai dan aktivitas di luar tempat kerja sebagai pribadi atau bersama keluarga. Kemudian motivasi kerja disintesiskan, yakni sebuah dorongan atau perangsang yang membuat seseorang melakukan pekerjaan yang diinginkan dengan rela tanpa merasa terpaksa sehingga pekerjaan dilakukan dapat berjalan dengan baik atau menghasilkan sesuatu yang memuaskan bagi organisasi. Sedangkan kinerja pegawai adalah pencapaian hasil pekerjaan dari pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada mereka oleh instansi, termasuk segala hal yang dilakukan pegawai melampaui tugas dan tanggung jawab yang diberikan instansi serta segala hal yang memiliki implikasi negatif bagi instansi. Adapun kerangka konseptual yang kami ajukan sebagai berikut, dapat dilihat pada model yang sudah kami gambarkan. Adapun 9 hipotesis yang kami sudah jabarkan pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan metode penelitian. Jenis penelitian digunakan yakni jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Adapun sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data kami menggunakan kuesioner. Adapun objek penelitian di dalam penelitian ini adalah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yakni khususnya pada dinas-dinas sebanyak 21 dinas yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.278 pegawai dengan total sampel 200 responden dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Nah, ini tabel data kepegawaian yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ini adalah definisi operasional variabel, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan kemudian untuk analisis data, pertama kami melakukan rancangan uji validitas dan reliabilitas. Pertama, tipe validitas yang digunakan adalah validitas konstruk. Untuk uji reliabilitas pada penelitian juga dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Kemudian rancangan analisis dan uji hipotesis menggunakan analisis deskriptif dan analisis SEM, yakni model kausal berjenjang yang mencakup 2 jenis variabel utama, yaitu laten serta variabel manifest. Kemudian langkah-langkah dalam menganalisis SEM ini ada 7 langkah. Yang pertama, merumuskan model. Yang kedua, membuat diagram jalur. Ketiga, merumuskan persamaan pengumpulan struktural. Keempat, memilih data input dan estimasi model. Kemudian yang kelima, ini adalah bentuk full model SEM-nya. Yang kelima itu ada mengidentifikasi model. Yang keenam, uji kesesuaian model. Dan yang ketujuh adalah interpretasi dan modifikasi model. Ini adalah hipotesis, menguji hipotesis model struktural. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf karena kebenaran yang hakiki hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa, sedangkan manusia hanya bisa berusaha untuk mencapai kebenaran. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.